Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa kita sekarang telah memasuki di Jumat kedua, tepatnya tanggal 9 Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah kita yang hadir semua hari ini adalah hamba-hamba yang terus istiqomah. Kita matinya husnul khotimah, dan insyaallah yang hadir hari ini semuanya bertemu di dalam jannah. Salawat beriringkan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir hari ini, termasuk juga umat Nabi Muhammad, yang insyaallah mendapatkan syafaat ketika nanti datangnya hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada pertolongan selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau kita mengucapkan salawat kepada beliau, karena beliau katakan, siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan ucapan salawat kepadanya 10 kali. Minimal ucapan salawat itu adalah ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Kalau kita bicara Ramadan, Ramadan itu yang dipanggil adalah orang yang beriman. Iman bukan hanya sebatas ucapan saya percaya kepada Allah, tetapi lebih dari itu, iman yang dimaksud di sini adalah iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa a'malun bil arkan. Ditasdidkan, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Ketika kita Ramadan ini dipanggil adalah orang-orang yang beriman, maka perintah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita laksanakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Makanya puasa ini yang ditempah adalah orang-orang yang beriman. Yang ditempah adalah iman, karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman inilah yang menjadi dasar pola, menjadi dasar yang paling utama untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Kenapa orang yang beriman yang harus disuruh melaksanakan ibadah puasa? Karena puasa itu termasuk adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji imanmu, sampai di mana kualitas imanmu. Sanggupkah engkau, sanggupkah kita melaksanakan ibadah puasa ini? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa ini adalah salah satu ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman itu harus diuji? Kalau tidak diuji, maka enggak tahu kualitas iman kita naik atau tidak. Makanya ketika kita sudah berani mengucapkan saya beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, apakah kita menyangka bahwa kita akan dibiarkan saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum aku menguji iman mereka? Semakin tinggi kualitas iman kita, maka akan semakin tinggi ujian dan cobaan. Semakin kuat kualitas iman kita, maka akan semakin kuat ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Toh apalagi hari ini Ramadan, ujian kepada kita adalah Ramadan itu sampai dikatakan menurut bahasa berasal dari kata armida, yang artinya adalah panas. Saking panasnya maka kerongkongan kering. Saking keringnya kerongkongan di bulan puasa ini, kadang-kadang ketika melihat sunlight seolah-olah melihat marjan. Saking keringnya, panasnya cuaca, kering kerongkongan, kadang-kadang melihat kecoa macam melihat kurma. Inilah kita Ramadan, dibakar, terbakar kita. Bukan hanya terbakar leher kita, tetapi dibakar segala dosa-dosa kita, termasuklah hawa nafsu kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Makanya iman itu harus diuji dengan ibadah puasa, biar tahu kualitas iman kita, apakah iman kita itu semakin baik atau tidak, ada tidak perubahan setelah Ramadan itu. Makanya
Siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Kalau kita puasa karena iman, iman yang dimaksud adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa a'malun bil arkan. Ditasdidkan, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apa yang kita amalkan ketika berpuasa Ramadan? Kita puasa mulai dari matahari terbit, dari imsak sampai nanti waktu berbuka itu datang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Ayo kita bercermin bagaimana Rasulullah itu berpuasa. Rasulullah berpuasa, ada 3 nilai pokok bagaimana Rasulullah berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, Rasulullah itu meningkatkan ibadah salatnya. Kenapa Rasulullah meningkatkan amal ibadah salatnya? Karena di bulan Ramadan ada namanya salat qiyamul lail, ada salat namanya berdiri di waktu malam. Itulah salat tarawih. Dan sekarang terpraktek oleh kita rajin salat qiyamul lail, salat tarawih. Padahal itu adalah amalan sunnah, bukan amalan wajib. Yang sunnah saja kita mau meningkatkan amal ibadah kita melaksanakan salat tarawih. Apalagi kalau kita melaksanakan salat fardu wajib. Maka Rasulullah meningkatkan amalan ibadah salatnya. Qiyamul lail tidak pernah dia tinggalkan, ditambah dengan salat witirnya. Dan yang lebih membanggakan, membahagiakan Rasulullah, salatnya berjamaah dengan para sahabat dan para orang-orang Islam. Terpraktek oleh kita ketika kita di bulan suci Ramadan, kita salat qiyamul lail, salat berjamaah. Tetapi sayang, beribu kali sayang, kadang-kadang ketika kita salat itu dibagi 3. Ada 10 Ramadan pertama ramai jemaah di masjid, tetapi ketika masuk 10 Ramadan kedua, safnya sudah mulai mengalami kemajuan, saf belakang hilang. Terakhir masuk Ramadan ketiga, disinilah yang seharusnya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Malah kita bukan mencari Lailatul Qadar, malah banyak istri-istri kita malah sibuk dengan kue Lailatul Bakar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, itu nilai pokok pertama Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Pertama, meningkatkan amalan ibadah salat. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Rasulullah di bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pantas Allah katakan dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah pada setiap keadaan, baik pada saat berdiri, baik pada saat duduk maupun berbaring, harus ingat Allah, zikir kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini dikatakan dalam satu hadis riwayat Ahmad bahwa Ramadan ini sampai dikatakan wa tuftahu fihi abwabal jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, maknanya tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan kemaksiatan. Semuanya adalah ibadah. Jangankan baca Quran kita, jangankan zikir kita, tidurnya orang yang berpuasa itu pun ibadah. Tetapi sayang, beribu kali sayang, terpraktek oleh kita tidur ibadah. Akhirnya salah teori, salah praktek. Prakteknya gimana? Dia puasa tapi tidur dari mulai habis sahur sampai tidak berbuka puasa. Memang ibadah tapi nggak dapat nilai. Kalau dia tidur habis sahur, dia tidur lagi sampai berbuka puasa, itu bukan ibadah, itu namanya latihan menjadi jenazah. Tidak ada nilai amal ibadah yang ia dapat. Bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW dia memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti ketika di akhir hayat kita, di hari kiamat nanti, dia akan menjadi syafaah kepada kita, pertolongan kepada kita. Tapi maaf, beribu kali maaf, terpraktek oleh kita sekarang. Kita nggak sibuk baca Quran, tapi kita sibuk dengan Twitteran, sibuk dengan Facebookan. Bagaimana kita mengamalkan yang macam gini? Mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Maka kita khawatir kalau kita tidak mau mencontoh bagaimana puasanya Rasulullah Muhammad SAW, kita dikhawatirkan kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus, tak mendapatkan nilai ibadah apapun. Memperbanyak Quran termasuk zikir, salat itu pun termasuk zikir. Maka dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan Rasulullah di bulan puasa pertama tadi adalah meningkatkan amalan ibadah salat, yang kedua memperbanyak zikir, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah kita, memperbanyak infak kita. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, seumpama orang-orang mukmin yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu buah benih, pada tiap benih tumbuh 7 butir, pada tiap butir tumbuh 100 tangkai. Begitulah kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, 700 tangkai. Kalau kita hari ini yang kita infakkan gambar Patimura megang parang 1.000 rupiah, masukkan nanti di akhirat, nanti dimasukkan kotak infak kita, sedekah kita di masjid, maka kalikan 1.000 menjadi, kalikan 700 menjadi 700.000. Itu kalau 1.000. Kalau 100.000 kalikan 700. Tetapi terpraktek oleh kita, maaf beribu kali maaf, kadang-kadang kita ketika kita untuk menghabiskan uang kita ke Baitul Mal lebih banyak dari ke Baitul Mal, lebih sedikit daripada ke Baitul Mal. Kalau Baitul Mal rasanya 1.000 itu terlalu banyak, kalau bisa lebih kurang, lebih dari itu kalau bisa. Tetapi ketika masuk Baitul Mal 100.000 itu terlalu sedikit. Makanya Rasulullah itu dia memperbanyak infaknya, memperbanyak sedekahnya. Bahkan Rasulullah, bahkan Al-Quran katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Begitulah luar biasanya bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, jadikan bulan Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi momentum awal kita muhasabah diri kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah salat kita, memperbanyak zikir kita, dan untuk memperbanyak sedekah kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah adalah bulan umatku, dan amal ibadahnya Allah sendiri yang menilai amal ibadah kita. InsyaAllah Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu lagi, dan Ramadan ini maksimal amal ibadah kita, tinggalkan yang tak berguna, tinggalkan yang tak ada gunanya, maka perbanyaklah sesuatu yang membawa manfaat untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat kita ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.